kalau lihat beda suasana rumah, apalagi rumah orang biasa, orang miskin nggak ada TV yang mewah, nggak ada lampu yang terang. Yang di tempat tadi kan lebih enak, lebih rame, lebih banyak makanan. Siapa bisa jawab? Ada apa di balik kata pulang dari mulut anak-anak itu? Ayo cepat jawab. Kenapa mereka minta pulang? Padahal jauh lebih enak di sana daripada di rumahnya sendiri. Suasana nyaman. Nah, kata nyaman itu yang penting. Gini, siapa yang pernah pergi ikut tur atau tamasya keliling kota atau keluar negeri, hotel mewah, makanan enak, maaf, kalau sudah sekian hari sejelek-jeleknya WC rumah sendiri dan sebagusnya WC hotel, mana lebih enak diduduki? Maaf ya saya ngomong ini, ngerti nggak ilustrasi ini saudara? Ada sebuah fakta yang tidak bisa dilukiskan. Kenapa? Saudara, gereja harus membahas masalah pulang ini. Kalau tidak, kerusakan terjadi di generasi ini, saudara. Suasana rumah itu tidak bisa diganti oleh kemewahan bentuk apa saja. Pulang ke rumah. Maka itu dalam bahasa Inggris nggak ada kata go house, tapi go home. Padahal itu harusnya kan pulang ke rumah itu ya gedungnya, go home, ke suasananya. Yohanes 1, saya akan tunjukkan ini. Mulai ayat 37, ya, saya cepat aja. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan Yohanes itu. Ini muridnya Yohanes Pembaptis. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, Roh Kudus, jamah kami supaya pertanyaan Tuhan Yesus itu terpaku kuat di hidup kami masing-masing dalam nama Yesus. Saudara perhatikan pertanyaan Tuhan Yesus. Pertanyaan Tuhan Yesus ini mewakili pertanyaan seluruh manusia di dunia. Ayo baca sama-sama yang ditanyakan. 1, 2, 3. Apakah yang kamu cari? Saya bicara filosofi dulu. Yang belajar filosofi akan tahu ini. Seluruh manusia di dunia dari bayi lahir sampai kita mati, orang itu tidak pernah berhenti dengan mencari sesuatu. Betul? Renungkan. Ini filosofi hebat. Apa yang kamu cari? Lagi sekali, dari manusia lahir sampai kita mati, maka kita tidak berhenti untuk mencari sesuatu. Apa yang kamu cari? Nah, jawaban kedua murid Yohanes Pembaptis ini yang menjadi jawaban akan dunia ini. Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru. Lihat, di manakah rumahmu? Kok saya baca bebas? Betul enggak? Di manakah engkau tinggal? Kan rumahmu bukan? Nah, ini pertanyaan aneh. Saya ingatkan saudara, walaupun tidak semua saudara pernah membaca teliti 4 Injil, tapi paling tidak kita tahu sepintas. Saya tanya kepada saudara, menurut saudara, selama Tuhan Yesus hidup di dunia, dia pernah sewa rumah, kontrak rumah, atau beli rumah? Nah, ini pertanyaan aneh. Kalau Tuhan kita selama hidup tidak pernah kontrak atau sewa, apalagi beli rumah, mengapa dua saudara kita ini tanya, di mana rumahmu? Nah, ini menarik. Apa jawaban Tuhan Yesus? Ia berkata kepada mereka, ayat 39, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Aneh. Oke, saya lanjutkan. Ayo ikut supaya kamu melihatnya. Siapa pernah ingat
Rasul Paulus dan Rasul Petrus itu berkali-kali menulis di Perjanjian Baru pesan, hendaklah engkau memberi tumpangan, hendaklah engkau memberi tumpangan. Pernah baca ayat itu? Saya keluarkan firman itu. Siapa ingat kebenaran Perjanjian Baru tentang rumah Tuhan? Tidak tahukah kamu bahwa titik-titik adalah rumah Tuhan, rumah Roh Kudus, bait Roh Kudus? Siapa titik-titiknya itu? Tubuh. Saudara, membuat orang bisa pulang ke rumah itu ternyata ada dua hal. Ya. Satu, memberi tumpangan di rumah kita. Nah, memberi tumpangan di rumah kita, menerima orang di rumah kita, itu terbatas sesuai kapasitas rumah kita. Kalau rumah saudara hanya tipe 21 dan sudah tinggal mertua, kemenakan, ipar, anak 4, bagaimana saudara memberi tumpangan lagi pada orang lain? Sehingga saudara bisa membuat orang itu berkata, aku mau pulang karena ada rumah di situ. Jangan takut, sebab ada rumah yang kedua yang gak terbatas kapasitasnya. Itulah rumah hati kita. Oh enggak, amin? Amin. Itulah rumah hati kita. Dan itulah rumah Tuhan. Amin. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, rumah Tuhan. Saudara percaya rumah Tuhan yang ada di hati kita ini bisa memuat 1 juta orang? Amin. Betul tidak? Sadar nggak saudara kenal itu? Bisa tambah 1 juta lagi? Jadi berapa? 2 juta. Bisa tambah 1 juta lagi? Nah, maaf saya cuma memberi kesaksian. Sejak tahun 80-an, ketika research saya tentang kata pulang, saya mulai belajar untuk menerima orang dalam hidup saya. Sejahat apa orang itu. Maaf lagi sekali, ini kemuliaannya bagi Tuhan. Bapak di Kalapas mana selama ini Pak tugasnya? Kembang Kuning. Mas ingat gak satu napi namanya Erwin Baharudin yang tatonya banyak, anak Betawi? Di Kembang Kuning saya dapat waktu itu Erwin. Kenapa? Bukan orang Betawi. Iya. Lupa, oke. Dengarkan saudara. Bagi saudara yang belum tahu, saya cuma saksi kemuliaan bagi Tuhan. Tapi bagi yang sudah kenal saya, mereka tahu. Kalau saudara pernah ketemu orang-orang tertentu, hobinya mengoleksi gantungan kunci, koleksi perangko bekas, betul? Ada yang punya koleksi macam-macam bukan? Ada koleksi sepeda, ada koleksi bebek, gambar bebek, foto bebek, semuanya. Maaf. Nah, orang yang kenal saya itu punya koleksi unik, bukan antik. Koleksi saya adalah ngumpulin orang-orang rusak. Makin rusak seseorang, saya makin senang untuk membawa dia pulang. Amin. Saudara, sejak tahun 80-an, koleksi saya adalah orang-orang rusak itu. Ternyata orang-orang rusak itu begitu bisa berkata pulang, dia sembuh. Amin. Ternyata semua orang di dunia sangat memerlukan kata pulang. Setelah rumah hati saya dipenuhi dengan mereka, maka setahun demi tahun Tuhan memberkati saya. Saya punya hobi yang kedua, senang beli rumah. Di kota mana, di tempat mana yang Tuhan suruh saya beli. Untuk apa saya beli rumah? Kami nggak punya anak kandung. Saudara, sungguh sekarang ini kalau saya mau cerita kepada saudara, saya megang lebih daripada 50 sertifikat rumah saudara di beberapa provinsi di Indonesia. Dan di rumah-rumah itu saya buat orang bisa berkata, aku mau pulang, aku mau pulang. Yang kedua mukti Pak, atau Bowo, yang kasus satu keluarga itu sekarang di Banyumas anak itu. Di beberapa LP di Indonesia saudara,
Hobi saya adalah nanyain para petugas. Termasuk tadi pagi saya tanya Pak Yeremia.